Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta didik MPLS kelas 10 SMK Kartika Taman 1 Metro yang Ibu cintai. Perkenalkan, nama Ibu Dr. Anda Sri Hartati. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran sejarah yang nantinya juga akan mengajar di kelas kalian. Untuk pagi ini kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara dalam pengertian secara historis merupakan hasil perkumpulan pemikiran para pendiri negara untuk menentukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia. Nah, untuk mendirikan suatu negara itu harus memiliki fondasi yang kuat. Nah, fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara, ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara terbentuk melalui suatu pertemuan para tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara Pancasila, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyebutkan dasar negara sebagai filosofi Groundslag bagi Indonesia merdeka. Nah, jadi fundamen dasar yang kuat, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atas didirikanlah Gedung Indonesia Merdeka, di mana susunan nilai dan prinsip yang paling mendasar atau yang paling fundament pada masa sidang pertama BPU PKI tersebut berbeda-beda. Nah, untuk menampung usulan-usulan bersifat perorangan, dibentuklah panitia kecil diketuai oleh Insinyur Soekarno yang dikenal dengan Panitia 9. Di sini Panitia 9 akhirnya sebagai panitia untuk merumuskan, memperhalus bahasa. Nah, pada tanggal 22 Juni terbentuklah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan Mukadimah atau juga yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara secara sistematis terdapat dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam alinea yang keempat. Nah, pada tanggal 20 Juni 1945 atau disebut dengan yang tercantum dalam Piagam Jakarta, rumusan Pancasila yang pertama terdiri dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, rakyat Indonesia. Tetapi pada sila yang ke-1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu menimbulkan pro dan kontra, terutama bagi masyarakat atau tokoh-tokoh dari wilayah Indonesia Timur. Karena wilayah Indonesia Timur itu mayoritas pemeluk agama Kristen. Sehingga kalau ada kalimat syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, berarti yang berhak menjalankan nilai-nilai Pancasila hanya pemeluk agama Islam. Sementara yang non-Islam itu akhirnya tidak menjalankan ajaran sila yang ke-1. Maka akhirnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ketuhanan yang Maha Esa, semua pemeluk agama yang diakui di Indonesia berhak menjalankan
nilai-nilai Pancasila sila yang ke-1. Perubahan itu dilakukan demi keutuhan bangsa Indonesia yang sudah diperjuangkan lebih kurang 3,5 abad. Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Menata, menyusun artinya semua aturan-aturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapailah tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat yang memuat Pancasila yang sah dan otentik. Sebagai dasar negara dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pada poin yang ketiga inilah Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, di mana perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita yang kita lakukan sehari-hari harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di mana dalam nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, begitu seterusnya. Sila kedua dijiwai sila ke-1, menjiwai sila ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Terusan, silakan kalian pahami diagram dalam penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945, urutannya Pancasila, pembukaan, batang tubuh, dan rakyat sebagai pelaksana daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, ini silakan kalian tonton. Ada video kaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan juga Pancasila sebagai dasar negara, dasar hukum negara baik tertulis maupun hukum tidak tertulis. Silakan kalian tonton terlebih dahulu. Makna Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sesuai dengan namanya, Pancasila terdiri dari 5 sila. Teman-teman sebentar dan hafal semua sila Pancasila. Tak hanya menghafal, kita juga harus memahaminya.
Kita lanjutkan kembali, gimana? Sekarang kita lanjutkan kembali, Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Pancasila menjiwai seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambaran piramida tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cermin dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Sebagai cermin dan jiwa cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan negara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, baik sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis seperti Perpu itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis seperti kebiasaan, adat, itu pun yang kita lakukan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Keberadaan Pancasila yaitu pada pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber atau sumber tertib hukum Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPRS nomor XE/MPRS/1966. Atau buka kurung Jo ketetapan MPR nomor 9 MPR/1978. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Yang bersifat formal artinya tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi politik, akan tetapi dalam perpaduan dengan keseluruhan asas melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, budaya, religius, agama, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Sedangkan hubungan secara material, yaitu isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena itu, kandungan material pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yang demikian itu dapat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau yang paling mendasar sekali. Sebagaimana dinyatakan oleh Nota Negara, jadi esensi atau inti sari pokok kaidah negara yang fundamen secara material tidak lain adalah Pancasila itu sendiri. Pasal-pasal yang terkait silakan kalian pahami antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bentuk-bentuk implementasi Pancasila, implementasi yaitu pelaksanaannya daripada Pancasila itu sendiri dalam bidang ekonomi, terutama ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan, artinya ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah berpihak kepada masyarakat kecil. Contohnya yang kita lihat sekarang banyak pengusaha-pengusaha besar yang memberikan bantuan dalam rangka pengembangan usaha masyarakat ekonomi kecil sehingga bisa mengangkat perekonomian masyarakat apalagi dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Lantas yang kedua dalam bidang sosial budaya yaitu adanya keanekaragaman budaya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dalam bidang politik yaitu di mana politik bangsa Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif, artinya bebas kita berhak melakukan hubungan dengan negara manapun sepanjang hubungan itu tidak merugikan kedua belah pihak. Aktif artinya kita ikut berperan serta masalah-masalah kaitan dunia internasional yang terjadi baik di Indonesia sendiri dalam luar negeri, baik blok timur maupun blok barat atau negara-negara timur tengah lainnya.
Dalam bidang pertahanan keamanan, silakan kalian mencari referensi sendiri, memberikan contoh sendiri. Kalian kembangkan pertahanan Indonesia yang dulu namanya Dwifungsi ABRI. ABRI memiliki dua fungsi, militer dan politik, tapi setelah adanya reformasi, ABRI tidak lagi boleh terjun di bidang politik, hanya di bidang keamanan dan pertahanan demi keutuhan bangsa Indonesia. Sekian materi dari Ibu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.